Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam channel Crypto Cryptdude. Seperti biasa, setiap 4 konten saya akan selalu memperkenalkan token atau koin yang menurut saya prospektif pada teman-teman sekalian. Apakah Anda seorang pemula di dunia kripto, atau di level menengah, atau di level yang sudah berpengalaman sekalipun, tidak ada tujuan rekomendasi membeli atau menjual apapun pada channel ini. Semua informasi ini hanyalah pengantar awal agar teman-teman mendapat materi baru untuk kalian pelajari sendiri lebih dalam sembari berinvestasi pada aset digital kripto. Pada konten ini, ada giveaway yang akan saya bagikan kepada 10 pemenang. Tontonlah konten ini hingga usai agar teman-teman bisa ikut dan memenangkan giveaway ini. Mari kita mulai. Holochain adalah salah satu dari 4 jenis DLT atau Distributed Ledger Technology. Mereka adalah blockchain, hashgraph, directed acyclic graph, dan holochain. Bagi teman-teman yang masih baru di dunia kripto, saya bisa umpamakan dunia kripto ini adalah kepingan-kepingan Lego, bahasa algoritmik yang bisa dibuat di atas bahasa algoritma lainnya. Sebenarnya proyek-proyek kripto ini saling menunjang satu sama lain, walau bukan tidak mungkin mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari komunitas kripto. Berbeda dengan blockchain yang terpusat pada data, holochain dibuat terpusat pada agen, dalam hal ini nodes, sehingga lebih banyak transaksi dapat dilakukan bersamaan dan lebih bisa disesuaikan terhadap kebutuhan masing-masing nodes dibandingkan dengan blockchain. Terpusat pada agen artinya adalah nodes mengoperasikan blockchain-nya sendiri yang terhubung pada public holochain dengan kunci kriptografik. Berbeda dengan blockchain yang harus melibatkan seluruh node untuk mempertahankan konsensus dalam network dan membukukan keberadaan atau sejarah blockchain itu. Hal seperti inilah yang membuat blockchain yang besar seperti Bitcoin dan Ethereum dan koin-koin yang validasinya dengan proof of work begitu lambat transaksinya dan makan energi besar untuk mempertahankan konsensus dan membukukan keberadaan blockchain itu. Sistem verifikasi informasi holochain memungkinkan validasi data meskipun agen nodes tersebut sedang offline dengan menyimpan sedikit data dari agen node tersebut. Berbeda dengan blockchain di mana validator harus dedicated terus terhubung dengan jaringan blockchain. Developer holochain menyebut ini jejak data seperti DNA pada makhluk hidup. Bisa juga diumpamakan seperti fakta yang dilihat atau materi percakapan yang disimpan oleh sekelompok orang ketika saling bertemu. Misalnya, ketika si A bertemu dengan si B dan si C dalam suatu waktu tertentu. Si A tentu punya memori tentang si B dan C. Misalkan pakaian apa yang mereka kenakan saat itu, di mana, dan apa yang dibincangkan waktu itu. Si B dan C tentunya juga punya kesan mengenai momen itu dari kacamata mereka. Di dalam blockchain, berarti harus ada orang keempat yang berfungsi sebagai saksi, katakanlah si D, yang mengkonfirmasi dan membenarkan bahwa ada pertemuan antara si A, si B, dan si C tersebut. Sedangkan konsep holochain artinya si D tidak perlu hadir di tempat yang sama pertemuan A, B, C tersebut. Si D cukup keesokan hari misalkan menanyai si A, si B, dan si C secara terpisah dan mencocokkan informasi ketiga orang tersebut. Ilustrasi ini tentunya hanya untuk mempermudah teman-teman memahami konsep ini. Bahasa teknisnya tentu lebih sukar daripada ini semua. Di holochain kita bisa membuat aplikasi-aplikasi decentralized di atasnya. Persis ketika kita membuat situs di internet, kita dapat membuat dApp, yaitu internetnya blockchain. Developer dapat secara bebas menggunakan Lisp dan JavaScript, dan di front end bisa menggunakan CSS, HTML, dan JavaScript. Uniknya di sini, holochain mengembangkan HOT atau holochain token sebagai token utilitas dalam bahasa Ethereum atau ERC20. Di sini uniknya, holochain bersaing dengan blockchain dalam teknologi distribusi ledger, akan tetapi holochain sendiri masih dibuat di dalam blockchain Ethereum. Token HOT ini telah dipasarkan pertama kali dalam ICO atau Initial Coin Offering mereka pada April 2018, yang mana mereka mendapatkan pendanaan 30.000 Ethereum untuk 133 juta HOT pada saat itu, yang nilainya 20 juta US dollar. HOT sebenarnya pendorong awal saja untuk native token yang sesungguhnya yaitu HoloFuel yang sedang mereka kembangkan. Alat pembayaran ini untuk membayar nodes operator untuk mempertahankan konsensus network.
Mereka juga bisa digunakan untuk media transaksi sederhana di ekosistem tersebut. HOT sendiri dapat ditukar dengan HoloFuel nantinya dalam rancangan 1:1. Mari kita bahas tokenomic token ini. Saat ini HOT mengalami inflasi hampir 1000 lipat dari jumlah token saat launching dari 177 juta HOT menjadi 173 miliar HOT saat ini. Namun harga token ini pun naik sebanyak 400% lebih di dalam US dollar dalam rentang waktu antara Mei 2018 hingga Februari 2022 saat ini. Sehingga nilai pasar HOT saat ini lebih dari 800 juta US dollar kurang dari 4 tahun perkembangannya. Sejumlah masalah memang masih ada pada Holochain, antara lain adalah keterlambatan pencapaian mereka dibanding roadmap awal. Launching HoloFuel seharusnya terrealisasi awal 2020, terlambat hingga kini belum jelas kapan. HOT didaftarkan di beberapa exchanger terkenal seperti Latoken, Binance, Gate.io, Crypto.com yang merupakan nama besar exchanger centralized atau CEX, termasuk juga DEX atau Decentralized Exchanger seperti Uniswap dan SushiSwap, dan teman-teman bisa mengecek sendiri di coinmarketcap.com. Caranya bagaimana ada pada link saya di atas. Di Indonesia sendiri juga didaftarkan di beberapa exchanger seperti Indodax dan Toko Kripto. Sekarang saatnya giveaway. Tahukah teman-teman apa saja 4 jenis distribute ledger technology yang saya sebutkan pada awal konten? Tulis jawaban teman-teman pada kolom komentar. Ada hadiah buat 10 pemenang masing-masing 2 stellar bagi yang menjawab benar. Jangan lupa setelah menulis jawaban di kolom komentar, kirimkan address wallet stellar Anda dan nomor memonya bila ada ke velasunium@gmail.com. Demikian akhir konten ini. Terima kasih sudah menyimak hingga usai. Berikanlah like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.